review mobil MPV keluaran dari Toyota Alphard tahun 2012. Nah, kilometernya ini baru berjalan di 41.000 aja. Tipenya yang GATPM. Buat teman-teman yang penasaran dengan review ini, stay tune dulu ya kemana-mana. Tunggu dulu channelnya Alphabet TV. Caranya kalau kita tonton like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dari channel Alphabet TV. Stay tune. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show Eksteriornya, nah untuk Toyota Alphard GATPM tahun 2012, untuk grillnya ini masih belum transformer. Ini grillnya masih yang pendek seperti ini ya guys. Dan untuk logo Toyota Alphardnya pun sama ya dengan yang modelnya di bagian tengah sini. Oke, untuk yang kita mau bahas yang pertama di bagian lampunya di sini dia lampunya, nah ini sudah LED, terus ini ada lampu shade-nya. Lalu untuk fog lamp-nya ini masih logo biasa. Dan untuk grill bumper bawah, kalian bisa lihat kayak ini plastik semua, dibagi menjadi 3 grill. Oke, untuk di tahun 2012 ini cc-nya di 2500 cc, jadi sama aja. Transmisinya juga automatic. Kita lihat di bagian sampingnya. Di bagian samping ini bannya dia menggunakan merek Dunlop. Ukurannya ini ada di 215/60, ringnya 17. Untuk velgnya ini masih yang belum Nikon ya, ataupun new model. Ini velgnya masih yang model besar-besar. Dan untuk ground clearance-nya ini kalau kalian bisa lihat ya, ini tuh sebenarnya aman banget walaupun dia terlihatnya pendek, tapi sebenarnya ini kalau misalnya nanti ada penumpang, terus kalau misalnya kalian bawa jalan dalam keadaan polusi yang tinggi, ataupun ada kawasan ada banjirnya, ini sebenarnya mobilnya sangat aman dan tentunya sangat nyaman. Oke, untuk di bagian sampingnya spionnya ini sudah retract, dan yang pastinya untuk pintu dari si Toyota Alphard ini keduanya sudah sliding door alias sudah otomatis. Oke, sekarang kita mau lanjut review lihat yang ada di posisi di bagian belakang. Nah, sekarang kita sudah di bagian belakang. Nah, untuk kondisi di bagian belakang ini kalian bisa lihat ya, lampunya, stop lampnya ini pun masih modelnya yang besar. Lalu dia sudah punya kamera mundur, ada emblem dari si Alphard dan juga emblem dari si tulisannya G. Oke. Nah, bisa dilihat juga logo dari Toyota-nya ada dua ya, di bagian depan sama di bagian belakang. Oke, next kita mau langsung buka untuk bagian bagasinya. Ya. Oke, nah ini penampakan dari bagasinya. Langsung kita mau review. Untuk Toyota Alphard ini dia punya space yang sebenarnya nggak terlalu besar banget ya, tapi ini masih bisa dimanfaatkan. Nah, untuk dari bagasinya ini sendiri dia ada lampu bacanya, lalu juga ada headrest ketiganya di bagian atas. Dan untuk teman-teman lihat ya, untuk tahun 2012 ini dia tidak ada ban serep di bagian dalam, melainkan dia posisinya ada di bagian bawah sini. Nah, beda sama yang sudah 2012 ke atas, dia sudah ada di bagian bawah. Lalu untuk dari kunci-kuncinya sendiri ada di sebelah kiri. Nah, ini komplit ya, kunci dongkraknya ada semua di bagian samping kiri. Oke teman-teman. Nah, untuk di 2012 Alphard GATPM ini belum menganut power back door, jadi ini kalian mesti buka ini secara manual. Oke, kita buka manual. Terus ada power banknya juga di bagian belakang, dan kita tutupnya seperti ini secara manual. Oke, kita langsung next saja ya ke bagian interiornya. Sudah di bagian drivernya, langsung aja kita mau review. Untuk di bagian kursinya ini warnanya beige ya, plus dia punya armrest di masing-masing kursi. Oke. Nah, jadi ya sambil chill gitu ya guys, setir sambil armrestnya di bagian bawah sini. Terus untuk di bagian kursinya ini dia sudah elektrik ya, di bagian drivernya sama yang ada di bagian
penumpangnya. Jadi ini bisa maju mundur, lebih tinggi tuh ya, bisa lebih ke bawah lagi, lebih turun tuh. Mau lebih tegak atau mau lebih bersantai pun bisa ya guys. Jadi untuk di kursinya si Toyota Alphard 2012. Untuk di bagian door trim sampingnya dia ada perpaduan antara warna beige dengan warna hitam. Lalu ada pengaturan untuk lock dengan unlock di dalam kabin. Untuk di power window-nya semua ini sudah all auto. Untuk spionnya juga sudah auto retract ya guys. Nah, jadi ini bisa terlipat secara otomatis. Oke. Nah, untuk di Toyota Alphard 2012 ini dia sudah menganut yang namanya start stop engine. Jadi yang ada di bagian sebelah kanan Mel. Untuk pengaturan dari odonya atau kilometernya, ini dia ada tombolnya ya di bagian atasnya. Ada tulisan odo atau kilometer 41.000. Terus ada trip A, ada trip B, tuh ya. Jadi ini kelihatan. Dan untuk speedometernya masih belum yang new model, masih mengikuti dengan zamannya di 2012. Oke. Yang menarik di steeringnya ini dia ada accent wooden panel di bagian atasnya. Untuk di bagian bawahnya ini sama ya, dia kulit dan tidak ada tombol kontrol steeringnya. Ini jadi benar-benar polos, hanya ada tulisan ini aja untuk kita lihat setting dan lain-lain yang cruise controlnya ya. Harapnya juga bisa kita kelihatan. Untuk pengaturan lampu Toyota mobil Jepang di sebelah kanan seperti biasa. Oke, lampu utamanya, lalu lampu jauh, tuh ya. Jadi seinnya kanan kiri. Nah, ini ya sebelah kanan, sebelah kirinya wiper ya seperti biasa. Oke, untuk teleskopiknya ini, nah ini bisa ya diatur ya naik turun dengan lebih maju sedikit, ini bisa teman-teman. Jadi ini kalian tinggal lock aja. Oke, terus juga untuk power back door-nya ini bisa kita matikan ya yang ada di sebelah kanan, power door off-nya. Oke, ini yang di sebelah kiri ya, untuk mematikan dari power back door-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buka secara manual bisa banget. Kalau misalnya pengen buka secara elektrik bisa juga ya. Jadi ini tinggal kalian mainkan saja. Oke, next untuk di bagian dashboard-nya. Nah, dashboard-nya ini dia sudah soft touch sampai ke bagian ujung. Untuk head unit-nya ya ini saja yang sedikit disayangkan ya. Lumayan kecil ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat seperti ini dengan merek Toyota. Ini kita ke map. Nah, ini mapnya berfungsi ya, ikut dengan perjalanannya. Connect teleponnya bisa, audionya langsung connect ke radio, connect bluetooth juga bisa ya guys. Jadi ini bisa semua untuk masukin CD, untuk volume. Nah jadi berfungsi ya, suara juga enak. Ini untuk taruh sesuatu atau barang-barang. Lalu ini untuk pengaturan AC-nya ya, kalian kalau mau sampai ke belakang AC-nya silakan dinyalain rear-nya. Jamnya juga kelihatan. Untuk lampu hazardnya ada di bagian paling ujung. Lalu transmisinya dia sudah otomatis, dan ini biasanya untuk tempat taruh kunci ya guys. Jadi untuk model 2012 memang biasanya dia masih modelannya yang lebih sesuai dengan tahunnya ya. Jadi dia tidak ada banyak aksen seperti ini aja. Kalian bisa taruh kunci di bagian dalam. Lalu ini ada boxnya atau ada untuk cup holdernya di bagian bawah sini ya. Terus juga ini nggak ada ya, ini kosong aja. Oke, sampai ke bagian belakang ini juga kosong untuk boxnya aja. Terakhir kita lihat di bagian paling ujung. Nah, di bagian paling ujung ini ada box dengan console box ya, dashboardnya kita bisa langsung buka. Nah, ini komplit ya teman-teman, jadi tidak membuka lagi. Untuk buku manual, buku servisnya ini semuanya ada, jadi komplit. Oke, dan jangan lupa ini juga ada menganut accent wooden panel ini ya. Oke, untuk moonroof-nya Mel akan kasih lihat ya. Kalau sunroof kan tadi bagian tengah kita sudah buka. Untuk moonroof-nya ini manual ya guys. Jadi ini sebentar dulu. Ini kalian tinggal pencet aja, lalu kalian dorong. Nah ini dia sudah terbuka secara manual ya. Lalu kalau misalnya tutup kembali, ya seperti ini aja. Oke, untuk moonroof-nya dia manual. Untuk di bagian atasnya ini ada tombol apa aja. Untuk open close dari sunroof, untuk buka sliding door kanan dan kiri. Power back door off-nya tadi ada di bagian bawah ya. Dan jangan lupa ada tempat taruh mata di sebelah sini. Oke deh. Sun visor-nya juga ini ya teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan lampu bacanya masing-masing ya. Oke deh, sekarang kita mau langsung lanjut aja review di bagian belakang yang terakhir.
Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya. Nah langsung aja kita mau review. Untuk di bagian kursinya, nah ini dia sudah top 10 seat ya di Alphard 2012, dan juga dia ada pilot seatnya ya teman-teman. Untuk dari kursinya, pengaturannya ini dia di bagian samping ya, jadi secara manual majunya, nah maju seperti ini, kita dorong, lalu sebentar. Nah untuk di bagian punggungnya, nah ini juga kita secara manual ya, jadi secara elektrik. Untuk di bagian punggungnya ini sebentar. Nah kalau teman-teman mau lebih tegak ataupun mau lebih bersantai, nah ini bisa. Untuk di bagian kakinya pun ini dia juga secara elektrik ya teman-teman. Hanya saja untuk di bagian maju mundurnya kita secara manual ya. Sebentar, Mel dorong sedikit lagi. Oke. Untuk legroomnya, nah untuk legroomnya ini masih jauh banget, masih enak, masih nyaman. Untuk headroomnya sendiri juga masih tinggi, masih oke ya. Nah untuk 2012 dia ada tambahan, yaitu di bagian bawah kursi depan kita. Ini tuh ada tempat untuk taruh kaki ya guys sebenarnya. Jadi seperti ini, kalau kita naikkan kakinya untuk kita bersantai. Di bagian kanan kirinya ini ada semua ya. Tuh. Jadi buat kita bersantai kakinya, kalau misalnya mau dimajuin ke depan itu bisa ya. Ini kita kunci dulu. Oke. Untuk di bagian tengahnya ini dia juga ada meja dengan cup holder 2 buah, plus untuk masing-masing dari kursinya juga dia punya cup holder. Rapi banget ya untuk dari si mobil Alphard ini. Jangan lupa kalau misalnya ada penumpang di bagian belakang, tinggal diturunkan saja untuk mejanya dan kalian bisa lewat di bagian tengah sini. Oke, kita mau lihat fitur apa lagi yang ada di Toyota Alphard 2012. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada sunroof ya. Kita pencet aja untuk opennya. Nanti dia akan terbuka secara otomatis. Yap, jadi elektrikalnya juga masih berfungsi dengan baik. Nah, close lagi. Untuk di bagian atasnya ini ada pengaturan dari AC-nya, temperaturnya, terus untuk fan-nya, untuk modenya kita mau ke muka, ke kaki, atau salah satu kaki saja atau muka saja bisa. Untuk room-nya atau untuk dari warnanya, ini ambient light-nya cuma satu warna aja, jadi hanya warna kuning aja ya, cuman ini tidak terlihat. Jadi ini harus posisinya gelap, nanti teman-teman baru bisa kelihatan. Oke, jadi ini kurang kelihatan ya guys. Oke, lalu dia juga ada rear monitor yang ada di bagian tengah sebelah sini. Nah ini karena saking jarang dipakai ya guys, jadi tuh kita harus buka lagi dengan sedikit tenaga, sedikit effort. Dan jangan lupa juga untuk masing-masing dari kursinya dia juga sudah menyediakan lampu baca tapi yang masih halogen. Oke, ini AC-nya dingin banget ya guys untuk 2012. Dan yang terakhir, oke, untuk yang terakhir ini Mel mau kasih tahu untuk kursi yang ada di bagian penumpang sebelah kiri, ini dia ada tambahan tombol ya. Jadi untuk mempermudah si driver untuk maju mundurnya secara cepat gitu ya, jadi lebih efisiensi lagi. Oh iya, jangan lupa ini juga ada gantungan untuk barang-barang, tapi ini ada maksimalnya di 4 kilo. Biasanya kalian bawa sesuatu, training gitu ya. Speakernya juga ini dia di Berylin, nah yang ada di sebelah kiri Mel, tulisannya di sana ya. Untuk pintunya juga ini dia sudah sliding door di bagian sebelah kanan maupun kiri. Oke, untuk di 2012 dia juga ada dapat hordeng di bagian tengah sampai menuju ke bagian belakang. Oke, nah sekian dulu untuk review dari Toyota Alphard GATPM tahun 2012, kilometernya baru berjalan di 41.041 ya. Untuk harganya, ini harganya Mel buka ada di 400 juta rupiah. Harga pastinya langsung cek aja di websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 08138 94 kali 077. Buat teman-teman yang beli mobil di Autofam, kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya pasti asli. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja unitnya di showroomnya Autofam yang ada di Mangga Square dan juga yang ada di Cibubur. Silahkan jajan dulu sama sales yang bersangkutan ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe dari channelnya Autofam TV. Bye-bye!